Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suyanto MM, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, yang saya hormati rekan tim penilai kinerja kepala sekolah Pak Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Malo, juga Bapak Ibu guru yang mungkin hadir di ruangan ini, yang saya hormati pula. Alhamdulillahirobbilalamin, pada pagi hari ini kita bisa bertemu di sini dalam rangka pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah dan sekaligus pembinaan dari pejabat struktural Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro terkait dengan kinerja kepala sekolah. Yang kedua, saudara serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya perlu melaporkan kepada Bapak Sekdin bahwa untuk pelaksanaan PKKS di Kecamatan Malo tahun ini, tahun 2022 ini, dari teman-teman kami yang jumlahnya 24 kepala sekolah, itu ternyata penilaian kinerja kepala sekolahnya dilaksanakan oleh 2 tim, yaitu tim 11 yang terdiri dari Bapak Sekdin, saya dan Pak Juri. Kemudian yang 9 personil itu dilaksanakan penilaiannya oleh tim yang lain, yaitu Bu Lukiswati, Pak Dayat, dan Pak Masuki. Yang tim 11 yang kita itu sejumlah 15 kepala sekolah. Dan mohon maaf, itu sudah kita mulai dari 2 hari yang lalu. Jadi hari ini adalah hari yang ketiga Pak Sekdin. Hari ini hari yang ketiga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu panjenengan ketahui juga bahwa kaitannya dengan pelaksanaan kinerja kepala sekolah ini, walaupun tim kita itu terdiri dari 3 personil, tetapi pelaksanaan kesehariannya itu 2 personil yang melaksanakan. Mengapa demikian? Karena tim yang satu adalah beliau pejabat struktural dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro yang notabene frekuensi pekerjaannya banyak sekali. Sampai-sampai beliau beberapa kali berobat pagi karena frekuensi pekerjaannya banyak sekali. Saya ketemu dengan Pak Yanto pertama kali pada waktu masuk di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro itu, beliaunya dulu gemuk, Bapak. Gemuk, tapi karena frekuensi pekerjaannya di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro banyak sekali, sampai lembur sembuh, pulangnya sampai malam-malam, bahkan pernah juga sampai dini hari karena melembur sesuatu hal yang harus segera diselesaikan, sampai-sampai beliau kecapean. Menurut penilaian saya seperti itu, kecapean. Oleh sebab itu, di dalam penilaiannya pelaksanaan kinerja kepala sekolah ini mohon dimaklumi, nanti yang berjalan di lembaga-lembaga, di panjenengan-panjenengan hanya kita berdua, tapi beliaunya tetap tergabung dan sistem pembinaannya di beberapa kecamatan yang lain juga dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi kalau kita di Kecamatan Malo ini ada 2 tim yang dari struktural, Pak Yanto dan Bu Kabit, Bu Lukiswati. Kesepakatan kemarin diambil salah satu saja pembinaannya, semuanya digabung. Jadi nanti yang 9 personel tidak kemudian mendatangkan Bu Lukiswati sendiri, tidak. Bu Lukiswati sudah mendapatkan bagian di kecamatan yang lain, karena kita yang 15 itu Pak Sekdin, ya semuanya bergabung di sini. Itu teknisnya, mohon untuk dimaklumi, memang karena keadaannya ya seperti itu. Tetapi terkait dengan pelaksanaan kinerja kepala sekolah ini, rutinitas selagi itu aturannya belum dirubah. Kalau aturannya sudah dirubah, sudah tahun depan nanti tidak usung lagi PKKS, ya wis biar acaranya ganti meneh gitu ya. Sementara ini aturan yang kita pakai masih seperti itu, maka kita
Kemudian yang kedua, ini tadi laporan yang pertama kepada Pak Sekdin. Yang kedua, mohon maaf Pak Sekdin dan teman-teman semuanya. Saya juga ingin memberikan pembinaan sedikit terkait dengan protokoler pertemuan seperti ini. Sering sebetulnya sudah saya sampaikan Pak Sekdin, apabila ada kegiatan protokoler seperti ini, pertemuan seperti ini, itu penghormatan yang pertama atau yang terhormat itu hanya satu, yang pertama kali harus didahulukan. Yang terhormat hanya satu, yaitu yang paling tinggi jabatannya pada pertemuan tersebut. Jadi kalau hari ini yang paling tinggi jabatannya Pak Sekdin, saya masih kalah dengan Pak Sekdin, saya kan hanya pengawas kecamatan gitu ya. Tertinggi Pak Sekdin, maka yang terhormat Bapak Sekdin. Nanti di kedepannya seperti itu. Soalnya ini nanti tidak saya sampaikan ini udah pembinaan pakai ini yang harus ngomong betul gitu. Dianggap batai itu aturan protokolernya seperti itu. Jadi yang terhormatnya itu yang pertama, yang jabatannya paling tinggi di pertemuan tersebut. Kemudian yang lain terhormat, yang saya hormati biasanya. Kemudian untuk acara sambutan, nah itu kebalikannya. Sambutannya dari jabatan yang paling rendah yang ada di situ. Jadi kalau sambutan benar saya dulu, baru nanti pembinaan dari Pak Sekdin. Itu kalau sambutan, kecuali dalam hal khusus, misalnya Pak Sekdin mohon waktu duluan karena ada sesuatu tugas yang lain yang harus segera dikerjakan dan harus segera meninggalkan ruang pertemuan itu. Nah, itu bisa juga dimulai dari pejabat yang tertinggi dulu. Itu yang lain mohon nanti diperhatikan aturan protokoler seperti ini, walaupun neng akhirat ora ditakokno. Nggih Mas aku nggih, neng akhirat ora ditakokno. Tapi di aturan Islam kita punya ajaran akhlak, akidah akhlak nggih. Ada ajaran akidah akhlak, ada adab, ada akhlak. Nah, akhlak disitulah yang kita harus menghormati orang yang paling tua terlebih dahulu. Itu di akhlaknya seperti itu. Jadi walaupun kita kuburan kita kono, tapi nek awake dhewe ora sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Islam, itu dosa juga gitu ya. Dosa juga. Bapak dan Ibu, ini pembinaannya. Jadi tadi yang pertama saya melaporkan kepada Pak Sekdin terkait dengan kegiatan PKKS di kecamatan kita, di Kecamatan Malu. Yang kedua, pembinaan terkait dengan kegiatan seperti ini, aturan protokolernya kegiatan seperti ini. Mohon nanti di tempat-tempat yang lain tidak terulangi lagi seperti itu. Soalnya ini diulang-ulangi dari aku gak melakukan pembinaan. Padahal aku melakukan pembinaan, jadi ya wis bolak-balik. Cuma Bu Yanti pada waktu saya melakukan pembinaan itu direk betul usah kira pegawai lo Bu Yanti. Belum Bu Yanti wis dianggap dulur bapake dhewe ya gimana ya. Kata nggih, Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kastam ora marahi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak DRS Sukeriono selaku pengawas atau pembina Korwil Kecamatan Malu. Terima kasih atas pembinaannya. Insya Allah ke depan bisa kami perbaiki. Amin. Dan insya Allah sangat bermanfaat untuk kami. Untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Suyanto MM selaku Sekdin Kabupaten Bojonegoro sekaligus pembinaan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wayahe nang ngarep kawang. Wayahe nang ngarep. Oh, isu tiga. Bayangan kuwi ya wis jam dengan bayangan. Ya Allah. Sebagaimana salam kebanggaan kita selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, warahmatullah. Amin. Kalau saya sama lihat ini semuanya kami cintai, kami dan kami hormati. Saya panggil ini keluarga saya, jadi saya apapun memang secara administrasi, secara aturan dan Toto Kromo mantan beliau masih dipegang. Yanton sepuh, Pak. Sesepuh. Sesepuh, pina sepuh. Padahal pensiunnya si aku. Insya wong tua kan piantun toh. Wong kan piantun. Bisa lah wong. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ora. Pada hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita yang diberikan oleh pimpinan kita untuk melaksanakan pembinaan maupun Pak Sekun, kinerja ini kita bayaran. yang dalam tempo 2 hari Sejika gawe. saya harus Kepala sekolah setaki ya, Pak. jangan lebih dari tanggal 17 Pak bulan sesuai. Oke, nggak masalah. Kebetulan Siap. hari ini walaupun ada 3 yang saya lakukan, 2 di Kembang Dalam nanti terkait dengan peresmian pertandingan lomba-lomba, dan yang kedua nanti di Bakorwil terkait dengan kunjungan gubernur. Nanti saya paling utamakan di sini dulu. Ya, nanti kita mengusulkan yang lain. Karena kami sudah bagi tugas, maka mau tidak mau harus jam berapa? Ya kita udah jam berapa? Itu biasanya misalkan jam 9 malam bukan. Kalau jam 8 tuh siji loro. Jadi ada macet di situ. Ada macet di sana, tapi tidak apa-apa. Yang penting bagi kami satu, kita masih diberi kenikmatan, kesempatan, kita diberi suatu hal-hal yang sekiranya orang lain tidak bisa menikmati. Ini yang bisa kita syukuri, alhamdulillah. Ya, itu. Yang kedua, Bapak Ibu, secara sifat Toto Kromo tadi memang betul ya, dalam hal ini. Dan apalagi kita di dunia pendidikan, ya, ingat sosial media, ingat film dan karsa, Tuturi. yang ini selalu kita pegang. Bukan kita harus dihargai, bukan. Kalau di atas semua rata-rata manusia sama. Memang kita juga tidak tahu, belum ada yang meninggal ya. Tadi ditanya di akhirat tidak akan ditanya. Apalagi di bahasanya pelawak yang namanya adalah 2 bulan punyanya yang ngatemi. Tidurnya di kuburan ditemani 2 bulan bolu gitu ya. 7 sebenarnya, tapi di situ hanya 2 miliknya yang ngatemi. Ya. Ini tidak apa-apa. Jadi intinya bagaimanapun juga Bapak Ibu, kita harus bangga. Jadi seorang guru, sopo gurunya. Kalau di ekonomi itu koperasi, kalau di pendidikan adalah guru. Ini yang harus kita pegang. Sampai dimanapun posisi, kalau sudah menyebutkan seorang guru, mesti kangguni. Bukan RT, RW, dituakan di situ, sesepuh di situ, bahkan jadi panutan. Ini keistimewaan guru. Orang aneh pasal orang undang-undangnya tidak ada, tapi secara alamiah diakui gitu. Ini menjawablah dari apa yang menjadi titahnya Sang Gusti marang menungso wis terpatri di dunia pendidikan. Inilah Bapak Ibu gambaran seorang guru. Bahkan seorang guru kalau diterjemahkan di atasnya lagi, di situ ada aturannya. Nomor berapa itu? Peraturan Menteri 74 tahun
8 di mana seorang ASN dijadikan seorang guru. Itu ada syarat-syaratnya peraturan pemerintah itu. Sampai sekarang masih diberlakukan pengangkatan seorang guru. Namun per Januari 23 tidak akan disebut namanya guru, namun bukan guru selaku ASN, namun guru selaku P3K. Ini harus kita cermati perubahan dinamika ini. Apalagi bayangan kita animo di masyarakat ganti presiden, ganti menteri, ganti kebijakan. Kebijakan apa? Kurikulum pasti. Terus dari dulu sampai sekarang masih bentar. Ini aja kurikulum Merdeka Belajar belum sampai tuntas sesuai politik mengenai ganti mana. Ketinggalan laras Pak. Ketinggalan laras. Sampai sekarang belum ada standar maupun secara penilaian khusus P3K bagaimana. Satu sisi sama ASN, satu sini kewajiban sudah dilaksanakan, haknya beda. Kalau ASN adalah masih ada kewajiban, haknya dapat gaji dan pensiun. Lalu P3K apa? Inilah kan masih kajian. Bahkan ini yang frontal sekali saya kira akan merubah undang-undang pendidikan nomor 60 yaitu tentang sertifikasi mau dicabut. Astagfirullahaladzim. Masih belum disahkan karena masih berdebat. Inilah jadi betul-betul undang-undang kesempatan penerapan tentang guru masih kita pegang. Mudah-mudahan dia akan berubah politik. Namun saya yakin suatu saat ada perubahan yang sepatut dinamika itu. Yang kedua, soal saya ke sini di samping pembinaan kewajiban saya yang kedua terkait dengan amanah, yaitu suatu tugas maupun amanah yang diberikan pada kita, di mana seorang guru diangkat menjadi kepala sekolah. Ya, jadi kepala sekolah ini bukan suatu jabatan struktural, ya, seolah tapi tambahan sebagai tugas tambahan yang diberikan atas kepercayaan seorang pimpinan yang dikuatkan dengan akreditasi, kemampuan dan intelijen dan bahkan bisa menerjemahkan dari TUS. Ini yang terpatin di nomor dan peraturan Menteri Pendidikan nomor 6 ya, nomor 6 tahun 18. Setelah guru tadi diangkat menjadi kepala sekolah, masih turun lagi peraturan Menteri Pendidikan nomor 40 tahun 21 pasal 10 bahwa kepala sekolah, seorang kepala sekolah secara periodik dimilih oleh kinerjanya. Oleh siapa? Yang mengangkat, yaitu apa? Kepala dinas. Tadi sudah disepakati bahwa kepala dinas sekarang dengan banyaknya pesan, banyaknya lembaga, tidak akan mungkin dia menilai satu persatu dengan 105 dan pensiun bulan 6 ini, bulan ini. Jadi maka pendelegasiannya kewenangan dalam penilaian secara berkala dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala dinas. Alhamdulillah kami selama bertiga ini ditugaskan di wilayah sini, Maluku. Dan kami yang kalau SMP kami sudah hampir selesai, tinggal 50%. Memang saya harus hampir selesai. Itu mau SD dan mungkin karena saya perhitungan tanggal 12 nanti akan perutaran seorang kepala sekolah di bulan Desember lalu.
kebijakan pemerintah sekarang tidak akan mengangkat yaitu PLT. Untuk yang ibu bupati kita, kebijakan kita adalah tiap 3 bulan sekali direview, dievaluasi. Kalau memungkinkan ada pergantian. Kalau sekolah tidak ada istilah PLT. Ini yang harus dicermati. Hitungan kami adalah Desember besok. Waduh. Kenapa? Desember adalah terakhirnya kita harus menyelesaikan dana BOS yang sekarang tidak bisa surat kuasa. Kalau dulu kayaknya zaman PLT, pimpinan definitif hari ini berat sekali, memang orang demokrat ya, beliau itu kan masih muda dan kuat dalam hal undang-undang, peraturan dan jiwa bertarung gitu. Nah, aku ya harus apa jari jalan gitu ya. Jadi kalau sudah ranah PN penegak hukum, terus Pak Sekda sing wis ya itu jatah aku. Ya, ini contoh ini Bapak. Jadi dinamika ini harus diterjemahkan pada pandangan semuanya. Bahwa ternyata memang kita tidak salah. Bukan kita tiap tahun dikerjakan ini hanya gugur kewajiban bukan. Ada rambu-rambu aturan. Bahkan apa? Kepentingan apa dilakukan hari ini? Dilakukan hari ini adalah untuk menggali potensi, menggali informasi, menggali data, kemampuan seorang kepala sekolah. Ini dibuktikan dengan kemarin tanggal 11 bulan 11 diadakan seleksi asesmen. Mungkin Bapak ada yang kepala sekolah sini ya? Ada ya? Ada. 18 usia di atas masih tak layan 70-an ya. Seperti saya ini wis terkait ya, panjenengan ini harus semangat ya, masih punya siapa lagi kalau saya yakin bahwa jangan diberikan pada orang lain yang tidak mampu di dunia pendidikan. Ini saya pegang, saya dari TK memang saya belajar saya di pendidikan, maka saya kuatkan di sini. Bahkan kami diambil pegang dari pembuatan kurikulum. Ya, jadi saya pesan tetap semangat ya asesmen ini. Banyak sekali kalau kelas ini siapa nanti yang akan mengganti selain panjenengan semua masih muda-muda, bekali kemampuan dan jangan lepas dari apa menjadi kodrat kita ya, kodrat kita yang sudah memilih jiwa kita, yaitu tentang seorang guru. Digugu lah ditiru, jangan di kelas tinggi apa minggu turu. Saya dan Pak Walil ya. Ya, jadi itu harapan saya selaku yang masih bisa menyambung yang pendidikan, harapan saya Bapak Ibu tetap pegang kendali ini. Ewentualnya ada perubahan-perubahan apa dalam dinamika nanti, saya yakin politik akan berubah. Maka harapan kami dan tahun 2022 ini secara administrasi kita selesaikan, 23 kita akan action, yaitu tentang P3K. Maka dengan hitungan angka-angka kita harus betul-betul meyakinkan semua pihak, bahkan kita wira-wiri ke kementerian hanya meyakinkan bahwa Ibu Cerul mampu mengangkat jumlah sebanyak itu, karena kita punya anggaran 20% dari APBD Bojonegoro kita akan mengelola yang 1.350 triliun. Di antaranya adalah untuk penyiapan SDM-nya. Ya. Ini harus kita bisa lakukan. Siapa? Ya pelakunya panjenengan semuanya ini. Ya, ini. Jadi goalnya nanti kita harus mengisi kekosongan kurang lebih hampir 3.942 guru kosong di tahun 2022 ini per nanti Januari
tahun 1 Januari akan ada perubahan mindset tentang PNS, yaitu birokrasi. Nggak ada istilahnya PNS, sekarang ASN sama P3K. Dan tiga ini. Hitungan kami dengan 105 rencana kami major nanti tahun depan ini, yaitu 12 SD major, dan yang sudah turun baru 1 sambil rata 2 lainnya insya Allah kita baru kasih, nanti akan kurang lagi 20. Alasan yang pertama adalah tidak ketersediaannya dalam hal ini, di samping alasan pokoknya adalah di bawah 60 siswa, dan yang tidak kalah penting adalah SDM-nya berkurang. Hitungan kami dengan jumlah 11.000 guru, baik itu terdiri dari 3 komponen, guru tetap, guru PVT, dan guru honorer yang diangkat di akhir-akhir ini. Ada 11.000. 4.600 adalah ASN, bapak-bapak ini, ibu ini, dan kita. Yang 3.942 secara de facto per hari, kemarin sore saya sampai jam berapa itu, ini nunggu 1 orang tanda tangan, ayo Pak tinggal sakit, akhir kemarin ya, untuk pergantian dapur, perubahan dapur itu tercatat 3.092. Ini jumlah yang tidak sedikit, dan sudah kami sediakan anggaran 265 miliar untuk gaji untuk ini. Daerah lain tidak sih? Ya ini makanya kami mohon dukungan Bapak Ibu kepala sekolah ini untuk selalu mencermati formasi keberadaan sekolahnya. Jangan sampai dipakai oleh kabupaten lain masuk karena online, haknya sama. Ya, tapi kita kunci Pak. Ya. Namun kami tetap berusaha bagaimana bisa untuk melakukan ini. Dari 3.942 ini, guru SD-nya kurang lebih 2.436. Ini yang P3K dari unsur SD. SMP-nya kurang 787. Dari sekian ini sudah diakui dan sudah di 2 kementerian. Kementerian pengambil kebijakan tentang otonomi daerah yang bisa menggunakan anggaran APBD sharing dengan APBN, itu PAN, dan itu ya secara teknis sudah disetujui juga oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, itulah Bapak Ibu, posisi sekarang kondisi P3 ini masih tahap penyeleksian administrasi. Jangan sampai beredar di masyarakat ini, Pak, informasi saya kok berubah, siapa yang pengumuman dari mana, informasi dari mana? Yakinkan bahwa semua sumber informasi dari kita, ya. Jangan, ini banyak sekali ya saya, Pak, saya dulu ada sekarang tidak ada. Tetap ikuti dulu, nanti ada perubahan ya. Segera akan kita lakukan. Kalau itu harus ada perubahan. Ini yang harus dipahami tentang saya. Di samping kita menyiapkan guru, kita juga menyiapkan kepala sekolah. Seperti Bapak ini semuanya. Bentar lagi kita itu guru itu sudah APBD-nya sama. Waktu diangkat bareng-bareng. Pensiunnya selisih bulan ya bareng-bareng. Pensiun 300 ya 300 lebih kayak 300. Kita ini pasti angkatan masih bersama. Dan mungkin PNS guru itu hanya 3-5 orang, ratusan angkatan. Angkatan saya itu di Jawa Tengah, Kanwil Jawa Tengah itu dulu 360-an. Itu sama nanti angkatan kita. Dan ini dari kepala sekolah yang 105 nanti kita major kurang lebih, dan pensiun per hari ini 26.
sudah diajukan pada termasuk langsung sampai sekarang sudah mengajukan belum ya tahun masuk ya itu pensiun kelas sekolah. Maka kebijakan tadi saya sampaikan di awal, kebijakan Ibu Bupati kita tidak makan menganggap PLT, malah tiap 3 periode ditinjau kembali. Nanti ada kepala sekolah guys, tak guys sepeda orang, ya saya kira enggak itu ya, dan enggak apa-apa yang kita jalan-jalan di mana bersama, ya, karena itu kebijakannya itu, yang saya tidak tahu ya kebijakan. Ada banyak yang Ibu Bupati itu hampir tiap hari ngajak Zoom, kita kemarin 3 kali dan kemudian mulai besok itu sudah Zoom tiap 4 jam 2 kali calon P3K kemarin itu ya sama. Besok itu saya harus Zoom dengan beliau itu tentang bagaimana dulu beasiswa untuk S1 sekarang bagaimana untuk S2-nya. Ini saya juga harus menyiapkan draft-draft yang sekiranya bisa itu. Kalau Tiara mau Pak Seki, iya saya turun 7 kilo. Saya dulu itu di kebudayaan itu tukang ngantar sindir. Jadi cocok Pak. Oh, paling enak nih. Saya 19 tahun itu ya tahun saya itu ke Jakarta kemana itu ngantar sindir. Nah sindir belum tak suruh itu budaya. Bahkan tari-tarian kalau belum saya sentuh belum apa ya rambut juara. Kita harus meyakini bahwa di atas langit ada langit. Ternyata permainan teknik itu kalah dengan permainan non teknis. Cocok, setuju. Kayak itu menang ngalahin Bali, Jogja, gudangnya budaya. Ya tak suruh. Pensiun mati dukun nih. Saya yakin, kita tidak akan lepas ya. Saya cerita dulu aja. Di kebudayaan dan bahasa tadi bagaimana saya mengangkat anggaran saya tuh paling bagus sekali juga itu dari segi apa dan budaya itu kenal kemana-mana. Bahkan jenis tari pun kami sudah harus menggali dari berpotensi daerah. Jadi misalnya di Kalitidu sana kita tetangga di samping Angling Dharma juga di sana juga ada tanah leluhur, di mana tanah leluhur di situ ada yang disebut untuk penjelmaan dari sinden dingklik waktu itu ya, sinden dingklik. Di situ ada 9 kain untuk nari, diantaranya 9 kita ambil. Saya ini giliran wong nganggo iki mesti larise sindir iki. Kasih saya ini gaya tutulan yang ngomongin apa. Ternyata pinjam itu. Ini cerita. Maka kami dalam hal ini ya enjoy aja kerja. Tapi kalau di dinas pendidikan tidak bisa. Nyantai nang omah ya didodok itu. Nang kantor ya kalau mulai bisa boleh. Apalagi sekarang saya di tukang Jokoma. Makanya saya memakai hari Sabtu itu karena saya tidak akan bisa lepas dinas. Bisa lepas dinas, kabilannya kabeh ngerjakan DPR rasa ke ngaji pasak kae. Akhirnya ya sama maaf, alhamdulillah kalau SD kalau hari Sabtu masih bisa kita manfaatkan. Saya pilih Sabtu ini ya sedang melihat suara. Nah ini namun ya kita saling berdoa bersama, selalu diayomi lah. Kita kesehatan, keselamatan. Amin. Ya. Amin. Ini segera pemberitahuan secara teknis Bapak. Di samping tadi aturan Jilma karena di jajaran kepala sekolah yang senior-senior biasanya apa ya guru ngono ae paling-paling yo ngono. Iya yo PKKS yo ngono memang wis gugur kewajiban tekan Pak Korwil loro wis beres.
Iya, ini secara gambaran. Sejatinya isinya apa? Isinya Yusuf diri-diri itu sudah membuatkan proposal dilakukan apa? Di antaranya adalah bagaimana seorang kepala sekolah itu bisa ada. Kalau di kami saya batasi hanya 3 aja. SKP-nya bagaimana? Ya, sistem penilaian kinerjanya kepala sekolah itu yang harus dilakukan apa? Ini juga harus kita lakukan. Di antara dari sekian komponen ini, saya tadi katakan bahwa tujuan utama adalah kami akan menilai secara subjektivitas apa adanya. Kalau hal nilai sudah ada, jangan itu. Karena saya kan bisa akhir nilai sudah ada, tinggal administrasi cukup atau tidak ada atau tidak. Yang saya khawatir di sini adalah manajerial. Sekolah-sekolah bisa meminim lembaga yang diyakini panjenengan yakin bisa jadi nakoda di dalam satu lembaga. Kalau memanage apa? Di situ juga ada bagaimana seorang kepala sekolah harus bisa menerapkan suatu kewirausahaannya, bagaimana memanage keuangannya, bukan wirausaha dalam hal jualan botan, wirausaha dalam hal memanage keuangan. Di situ ada nilai 3 komponen nilai juga yang bersumber dari APBN dan APBD, dan yang ketiga adalah dari masyarakat dalam bentuk komite. Ini harus